Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Garden Pupu. Teman-teman, ada nggak nih saat ini yang sedang menanam tanaman cabai tapi sedang memiliki permasalahan pada hama ulat gerayak dan ulat buah cabai? Ulat gerayak dan ulat buah adalah hama utama pada tanaman cabai. Ulat gerayak menyerang daun menyebabkan daun berlubang dan mengganggu fotosintesis. Sedangkan ulat buah menyerang buah cabai menyebabkan buah berlubang, busuk, dan gugur. Ulat buah cabai membuat lubang pada buah cabai baik yang masih hijau maupun merah dan bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada hasil panen. Oke, langsung saja ya, saya akan merekomendasikan insektisida untuk membasmi ulat gerayak maupun ulat buah cabai pada tanaman cabai. Insektisida yang akan saya rekomendasikan adalah insektisida Dangke 40WP dari DGW ya, PT Delta Giri Wacana. Ini saya beli di toko pertanian dengan harga Rp25.000 dengan berat bersih 100 gram. Dangke 40WP berbahan aktif metomil 40%. Metomil adalah salah satu bahan aktif insektisida dari golongan karbamat yang sudah lama digunakan oleh para petani. Insektisida bahan aktif metomil sangat populer di kalangan petani karena kemampuannya dalam mengendalikan hama. Selain itu harganya juga cukup terjangkau ya. Insektisida metomil sangat efektif untuk mengendalikan hama tanaman karena tidak hanya dapat membunuh hama dewasa namun juga mampu menghancurkan telurnya. Dangke 40WP adalah insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disuspensikan atau wettable powder berwarna putih untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kedelai, cabai, kakao, kacang panjang, tomat, jagung, kacang hijau, kubis, kelapa sawit, dan kacang tanah. Nah teman-teman, bagi yang belum tahu WP itu apa, WP adalah kode formulasi pestisida ya, yang artinya wettable powder. Nah, pupuk yang bisa dilarutkan dalam air dan harus diaduk biar nggak mengendap ya. Teman-teman, metomil termasuk insektisida yang berspektrum luas ya, yaitu insektisida yang dapat membunuh hampir semua jenis hama tanaman. Lanjut kita review di belakang kemasan ya. Nah ini ada peringatan bahaya, kemudian petunjuk keamanan, gejala keracunan, petunjuk pertolongan pertama pada keracunan, petunjuk perawatan oleh dokter. Nah kemudian di bawahnya ada petunjuk penggunaan ya. Ini ada hama sasarannya, kemudian dosisnya ya sudah tertera lengkap. Nah, untuk dosis pada tanaman cabai di sini tertera ya, ulat gerayak dosisnya 2 gram per liter. Nah, untuk ulat buah cabai itu 1 sampai 2 gram per liter. Jika teman-teman menggunakan tangki 16 liter, maka tinggal dikalikan saja ya, 2 kali 16 berarti 32 gram per tangki 16 liter ya. Untuk dosis tanaman yang lain teman-teman bisa membaca sendiri ya. Nah lanjut kita fokus di bawah petunjuk penggunaan ini ya. Di bawah kolom ini ada tulisan keterangan tidak untuk tanaman padi. Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida, metomil masuk dalam daftar bahan aktif insektisida yang dilarang digunakan untuk tanaman padi ya. Selain metomil, ada 30 jenis bahan aktif insektisida lainnya yang juga tidak diperbolehkan digunakan untuk tanaman padi. Sebenarnya bukan sekarang ini saja ya, sudah sejak dahulu pemerintah melarang menggunakan metomil untuk tanaman padi. Akan tetapi masih banyak ya pada zaman sekarang ini para petani masih menggunakan Dangke 40WP ini pada tanaman padi. Nah sebenarnya itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Bahan aktif metomil tidak dianjurkan atau dilarang penggunaannya pada tanaman padi karena beberapa alasan. Metomil tergolong insektisida yang berbahaya dan beracun, serta memiliki potensi efek samping negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, penggunaan metomil pada padi juga dapat memicu resistensi hama, merusak keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan risiko kontaminasi pada hasil panen.
Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman review pendek dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, apabila ada pendapat atau apapun yang tidak sama dengan saya, boleh teman-teman berkomentar di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.